Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Tan Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tanda ya, bahwasanya sakit yang kita alami itu adalah sihir ya. Itu sebenarnya sederhana teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman Tan Selasa merasa bahwasanya sakit yang Anda alami itu adalah sihir, itu biasanya ya ndak ada tanda-tanda ya, moro-moro nyut ya, moro-moro nyut gitu. Nah, beda ketika sakit itu adalah medis ya, itu pasti ada tanda-tanda, entah flu, entah meriang, entah greges, entah apa gitu. Itu pasti ada tanda-tanda yang mendahulunya gitu ya. Jadi tidak moro-moro srut gitu ya. Dan ketika itu adalah sihir ya, itu biasanya hilangnya pun juga moro-moro hilang gitu. Nah, biasanya sihir telur santet itu menyerang di saat kita itu pada waktu yang produktif gitu ya. Pada waktu-waktu yang produktif, misalkan pagi hari ya. Ketika Anda mau kerja, supaya Anda tidak bisa kerja. Loh, iya. Ya, yang saya alami itu seperti itu ya. Kebetulan yang saya alami itu adalah sihir untuk menutup rezeki. Ya, yes. Ibaratnya mencelakakan saya gitu. Tidak hanya menutup rezeki, yes, bagaimana supaya saya celaka. Nah, itu tanda-tandanya seperti itu. Ya, sedang opo-opo tidak iso mlaku. Ya. Nah, coba bayangkan ya, saya tugas ya. Saya berangkat ke Kalimantan ya, ke Sintang. Tiba-tiba di Sintang tidak bisa jalan. Ya, kaki saya ini bengkak dua-duanya. Loh. Coba itu dibayangkan ya. Apa tidak bahaya? Bahaya teman-teman ya. Jadi itu saya alami gitu. Karena angin, karena hutan ya, mau berangkat sehat kok gitu ya. Ketika kita berangkat itu sehat. Ya. Ya, ketika sampai di sana dapat sehari gitu ya, baru ndak bisa jalan. Ya wis ndak iso kerja gitu. Ada juga ya, teman-teman Tan Selasa ketika Anda katakanlah mau bangun tidur ya, mau bangun pagi, mau sholat subuh misalkan, ndak iso bangun. Ini biasanya seperti itu. Nanti kalau Anda katakanlah selepas jam 8 ya, 8 siang gitu ya, wis kabeh pada berangkat kerja, Anda bisa sehat kembali. Itu juga ada gitu. Ini juga saya alami seperti itu. Ya, jadi di jam-jam produktif ya, jam-jam ibadah itu biasanya loro kabeh. Ya, tapi di jam-jam tidak produktif ya, jam 10 awang apa isu ini ya. Jam-jam sing nanggung gitu loh ya. Nah, itu sehat. Saya kurang ajar gitu loh ya. Ya memang dikondisikan seperti itu ya. Ketika kondisi kita seperti itu, maka kita ini akan stres. Maka kita akan depresi. Nah, ini dikhawatirkan ya, ketika kita stres, ketika kita depresi, terus kita tidak bisa mengendalikan diri. Maka hidup kita ini ya akan tambah berantakan ya. Apa enggak bahaya? Lu bahaya teman-teman ya. Ketika kita mengalami hal ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi kalau kita terkena sihir ya, jenis semacam ini itu sulit sekali gitu, untuk dihilangkan ini. Ya. Sihir semacam ini mempengaruhi kita ya. Ketika kita ini akan beraktivitas ya. Ketika kita akan beraktivitas yang positif itu selalu dihalangi gitu. Ya, misalkan ya mau sholat ya, tiba-tiba tubuh tidak bisa digerakkan. Akhirnya apa ya, sholat di dhuwur kasur. Ya, ketika kita sholat di dhuwur kasur, ini kan kesannya itu apa? Kurang maksimal gitu loh. Walaupun katakanlah sakit tidak apa-apa ya. Sholat di dhuwur kasur sakit tidak apa-apa. Tapi secara pribadi
kita itu merasa bahwasanya kondisi kita ini yopo gitu loh ya, akan seperti itu. Nah, silakan ya teman-teman nonton Selasa ya, silakan ditambah ya, silakan berkomentar ya. Pernahkah Anda mengalami hal-hal semacam itu gitu loh ya, atau mungkin lebih parah ya dari yang pernah saya alami gitu ya. Jadi sihir, teluh, santet itu ya, menyerang kita itu manakala kita itu pada saat hal-hal yang sifatnya produktif ya. Biasanya ketika kita mau ibadah ya, ketika kita mau kerja, itu kan hal-hal yang sifatnya produktif ya, artinya kita mau melakukan kegiatan yang sifatnya positif. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan karena kita sakit, karena kita tidak sehat ya otomatis ya, otomatis kita ini akan gagal total gitu ya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita mengalami hal itu. Apa enggak bahaya teman-teman ya. Ya, silakan ya teman-teman nonton Selasa, Anda deteksi ya sakit yang Anda derita, sakit yang Anda alami itu yang mana gitu ya. Sakit yang Anda derita, sakit yang Anda alami, apakah sihir, apakah teluh, apakah santet, apakah penyakit medis biasa ya. Tapi kebanyakan ya 99% ya penyakit itu dari non medis, awalnya dari non medis ya. Karena kita ini ndak ditindaklanjuti ya, kita biarkan, akhirnya menjadi medis ya. Kalau sudah menjadi medis kan ya sulit lah untuk disembuhkan ya, karena sudah merusak organ tubuh kita ya. Intinya ketika Anda mengalami hal itu, Anda tetap sabar ya, sabar ikhlas ya, bahwasanya apa yang menimpa Anda itu adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda. Yang penting Anda bisa nerimo ya, Anda bisa ambil sisi manfaat dari apa yang Anda alami ya, sehingga Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini ya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.